Kiranya Tuhan akan memberkati kami semua yang telah kami sudah datang di tempat ini. Terima kasih Tuhan, urapi dan berkati semua yang berdiri melayani Engkau di depan dan melayani umat-Mu. Bahkan setiap media alat-alat yang kami pakai, kami mohon kiranya Tuhan kuduskan dan kuasakan. Syukur kepada Tuhan karena Tuhan itu baik, sehingga anak kami Rafael saya tadi pikir sudah bertaksi sendiri karena sudah besar, sudah bertambah usia 12 tahun. Jadi kita keluarga mengucap syukur kepada Tuhan. 13 tahun baru nenek mulai melayani di gereja, dan juga dia yang menjadi guru pertama di distrik Sela. Sampai jabatannya masih guru sampai kemarin Tuhan panggil. Itu kami sebagai anak kami bersyukur. Itu yang pertama. Yang kedua, dia tidak hanya di situ, tapi dia juga yang pertama kali terjun di daerah itu, sehingga dia punya anak banyak yang sudah berhasil kemarin. Ada yang sudah jadi calon wakil bupati dan juga beberapa DPR yang ada di Kabupaten Jawa Timur. Dulu begini baru perempuan satu datang, waktu bapak meninggal, saya menangis. Baru dari rumah situ dapat uang 600, baru keluar di sini di Alang Iriang, orang tua kasih uang 500. Terima kasih, baru kita jalan ke Sinagman di atas, supi-supi sudah natar, tidak naik, tidak jadi, baru turun kembali ibadah di sini, baru tidak, orang tua itu sudah sadar. Itu tunggu kita, jadi harus ini kita jalan begini sudah
hari Minggu malam itu sudah pergi. Jadi jalan di situ tidak sakit kaki. Masalah duka di situ tidak ada lagi. Baik, baru turun lagi tidak ada uang. Baru orang di situ kasih uang 300 bertutup. Saya mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan itu baik dalam kehidupan saya sehari-hari. Yang kedua, terima kasih atas waktu yang sudah berikan kepada saya. Wah, pas saya mau bersaksi ini, yang saya sakit punya hari Selasa, situ saya mulai sakit, dan saya naik ke atas ke rumah baru, rumah kuning, saya mulai bareng-bareng. Sudah langsung diantar kita ke rumah sakit, misalnya periksa begini dokter bilang begitu, darah naik tinggi, jadi dia serang kesehatan. Karena itu saya mulai takut juga, ragu tapi tak percaya kepada Tuhan, karena Tuhan tidak jauh dari saya. Menolong saya dari situ, saya pikir akan lain-lain. Yang dokter bilang tuh semuanya saya pengalaman yang buruk, minum makan jalan sembarang sudah. Jadi aku masih minum, dia bilang tidak ada lepas semua. Iya, jadi dia minum lagi dia. Nah, di situ dia buat saya sadar. Aku pulang ke rumah saya pikir kenapa, tapi pulang dia baik. Dokter luka saya, pematri akan saya obati buat saya dipertahan terus mau sini kembali. Itu semua karena Tuhan baik. Sama bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan untuk hal yang kedua. Terima kasih atas dukungan doa di mana pemotivasi dan doa yang bersyukuran dan doa bersyukur dan berterima kasih. Mungkin di bawah bersaksi dan berbahagia untuk Tuhan ya. Bersaksi juga pengajian dan baru seperti saya. Bersaksi dan pengajian menyatakan Tuhan juara. Shalom. Hari Senin sedang kajian jalan ke rumah pas persiapan baru saya mau bantu macam sial baru saya pas mulai turun ke rumah baru mulai jalan besar macam sial baru lihat jalan poin turun gini puji Tuhan saya dapat 2.500. Saya terima kasih. Kita berdoa. Terima kasih Allah. Waktunya kami akan dengar kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong lidah saya supaya saya tidak menambah dan mengurangi. Tuhan tolong juga supaya setiap jemaat yang dengar kami boleh dapatkan kebenaran melalui firman Tuhan pada siang ini. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati dan pikiran kami untuk menerima firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati semua yang sudah bersaksi bahwa Tuhan itu ada. Tuhan Engkau masih menyertai, menyelamatkan kami, menolong kami. Engkau selalu hidup bersama dengan kami. Terima kasih. Terpujilah Tuhan Allah semesta alam. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah, kami siapkan hati kami mendengar firman Tuhan siang ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Baik. Puji Tuhan. Terima kasih buat semua kesaksian yang telah disampaikan bahwa Tuhan itu ada. Amin. Selamat datang buat Mama Rafael, Nareh dan keluarga di Yalimu. Beberapa waktu lalu di Yalimu itu ada musibah, tapi Tuhan baik, masih aman, sudah tolong sehingga kemarin kembali ke Wamena bisa ketemu dengan kita. Dan juga selamat untuk kita semua yang sudah bersaksi. Ada yang ulang tahun ya bulan ini, ada Rafael ulang tahun, ada yang ulang tahun lagi. Selamat ulang tahun yang ke-12 buat Rafael. Freddy yang keberapa? 18. Selamat ulang tahun. Kasih tangan dulu. Salam buat Freddy di sebelah. Bilang selamat ulang tahun. Ya, Rafael lagi loh. Kasih bilang selamat ulang tahun. Yang ke-12. Siapa lagi yang ulang tahun? Oh ini, Freddy di depan hat lagi ulang tahun. Yang keberapa? Ya? 14 itu tidak, belum. Sekarang kelas berapa? Kelas 6? Itu bukan 14 ya.
14 itu biasa SMP kelas 3. Berarti di bawah. Tapi selamat ulang tahun Nawarwa. Ya, Enos lagi selamat ulang tahun. Mana Enos tadi? Enos ulang tahun yang keberapa? 19 itu betul. 19 selamat ulang tahun. Siapa lagi yang ulang tahun? Yang tes begini. Baik, selamat ulang tahun buat yang ulang tahun bulan Januari. Tuhan memberkati kita memasuki tahun yang baru dan hidup yang baru. Amin. Oke, yang biasa membaca Alkitab setiap hari angkat tangan. Di rumah ini sekarang tiap hari membaca. Tadi malam pasal berapa? 17. Kejadian pasal 17 dan Matius pasal 17. Jadi setiap hari kami di sini membaca satu pasal. Jadi di rumah kalau ada waktu harus membaca Alkitab, terutama anak-anak yang masih muda. Setuju? 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 Harus. Kenapa suara semakin turun? Setuju? Harus baca Alkitab. Ingat, hidup kita ini karena Tuhan. Baik, kita akan belajar firman Tuhan yang saya sudah siapkan. Hari ini hanya berapa? 11 slide saja, tidak banyak. Sedikit saja. Jadi kita akan belajar bersama-sama. Ya, bisa lihat di depan. Tema hari ini adalah Tuhan dekat dengan umatnya yang letih. Jadi Tuhan dekat dengan umatnya yang letih. Kata lain letih itu artinya apa? Lelah, capek, bukan malas. Loyo, tenaga habis, sial, lemah, capek. Ya, bisa bosan. Itu bagian sedikit dari bosan, iya toh. Aduh, terlalu capek, iya toh. Kurang energi, keterangannya begitu. Ya, letih. Biasa kalau orang letih itu akibat apa? Kerja keras, jalan banyak, makan banyak juga. Ya, makan banyak juga tuh. Makan sampai banyak-banyak. Ayah saya sudah loyo ini. Main bola banyak, baku pukul baru mereka dua-dua capek tuh. Mereka bilang kita dua istirahat dulu baru lanjut lagi. Capek gara-gara apa? Lari, olahraga, mandi sampai lelah. Itu dia mandi bagaimana itu? Ada juga satu hal yang sama, berenang baru capek. Tapi adakah tidak yang pernah bicara sampai dia capek sendiri? Ada. Saya tunggu jawaban ini tapi tidak ada yang jawab. Dia bicara sampai akhirnya dia bilang, saya capek sekali. Kenapa bicara banyak? Capek sendiri. Tapi jangan bilang Pak Guru, Ibu Guru dosen Bapak ini bicara 2 jam sampai dia capek sendiri. Kadang-kadang kami guru-guru dosen itu bicara sampai coba anak-anak ambil air minum baru kasih. Kita ini bicara sampai bahkan sudah bukan hilang, sampai kuras banyak-banyak. Apalagi anak-anak mulai tanya yang aneh-aneh itu. Ya, jadi Tuhan dekat dengan umat yang letih. Baik, kita baca dalam Mazmur pasal 37 ayat 5. Saya sudah taruh di depan, sudah tulis, tetapi karena bawa Alkitab di rumah jadi bisa buka dulu. Mazmur pasal 37 ayat 5. Yang sudah dapat bilang amin. Berarti sudah semua. Oke. Abraham Alkitab ada? Warna harus. Baik, kalau sudah dapat mari kita baca sama-sama. Yang bawa Alkitab atau handphone bisa lihat, yang tidak bawa bisa lihat di depan. 1, 2, 3. Serahkanlah hidupmu kepadanya dan ia akan ada 3 hal yang kita belajar hari ini. Yang pertama apa? Serahkan. Serahkan itu artinya apa? Kasih. Kenapa orang harus buat ada tindakan kasih? Itu paksakah atau dia rela? Rela, iya toh. Kasih. Dan maksudnya adalah dia kasih juga supaya orang di sana terima. Makanya ada satu kata apa, Rafaela? Terima kasih. Amin.
terima kasih maksudnya itu. Jadi harus ada serahkan sesuatu, tapi sesuatunya apa? Hidupmu, hidup kita itu kira-kira apa saja? Pikiran, pekerjaan, masalah, sekolah, rumah, iya sekolah, pekerjaan, usaha kita, masalah anak, suami, istri, orang tua, keluarga semua, ternak, kendaraan, apalagi? Ya, masalah bebas, ekonomi, semua kita harus serahkan kepada Tuhan. Kira-kira gampang kah susah? Kadang-kadang susah, ya toh. Ayah, kenapa orang lain ini ada terus baru kita ini, ayah, kenapa begini? Mungkin kita kurang berdoa, amin. Bukan tidak berdoa, tapi kurang berdoa. Kami di rumah ini anak-anak banyak, tapi memang capek bagaimanapun harus baca Alkitab dan berdoa di sini, di depan, di sini. Saya kadang di sebelah, wah sudah capek, modok bagaimanapun saya harus malam datang duduk sini baca Alkitab sampai kadang. Tadi malam saya pakai mic gini, gara-gara ini hujan tambah besar baru. Kita harus sampai anak-anak saya lihat kasihan, mereka sudah loyo-loyo, tetapi ya lebih baik kita dekat mencari Tuhan daripada kita nonton film. Apalagi anak-anak kalau pegang HP itu biasa dong main apa? TikTok, permainan, sampai mata hampir jatuh juga dong masih begini terus. Anak itu kuali sudah mau hangus, kas tinggal. Tapi kalau ibadah kadang-kadang cepat apa? Saya tadi malam bilang begini, tadi malam di sini tuh, kadang-kadang kalau kita main HP itu kadang-kadang ini, apalagi nonton film yang jagoan-jagoan itu kita sampai begini, sampai tidak bisa kedip. Tapi kalau doa, misalnya di rumah ini, mari kamu berdoa buat pendidikan ini baru mulai. Tuhan Yesus berkati sekolah-sekolah. Betul gak benar? Iya. Kadang untuk doa itu tiba-tiba bahan hilang. Tapi kalau masalah lain itu tiba-tiba ada semua. Ini contoh saja, baru-baru kemarin dulu kan saya bawa anak-anak ke Aikima di Batu-Batu toh, iya toh. Siapa-siapa yang ikut saya itu? Yang saya ada wawancara itu duduk di Batu-Batu. Anak-anak di sana itu wawancara pelan-pelan. Tapi pulang baru nonton di sini aja dong, suara sampai rumah di sebelah mau ini bongkar begitu. Maksud no. Gara-gara orang nonton film itu yang jagoan ini, Chuck Norris kan? Itu dong suara lebih besar daripada bicara dengan saya di sana. Artinya kadang-kadang itu untuk hal-hal yang kita punya kebutuhan itu lebih kita aktualisasi. Artinya kita lebih banyak daripada berdoa kepada Tuhan. Kadang baca Alkitab itu ada setengah mati. Benarkah tidak? Hari Daniel saya tanya dulu. Sekarang sudah baca sampai kitab apa? Yang besar-besar siap-siap saya tanya. Supaya kita absen toh. Hari Dani, tahun baru ini sudah baca sampai kitab apa dan pasal berapa? Belum. Oke, sebentar pulang mulai. Siapa lagi? Yang besar siapa? Mamamu banyak. Pemuda-pemuda. Kakak Erbon. Ya, Kakak Erbon di sini sama-sama. Jadi kita baca sama-sama. Saya berharap untuk adik-adik yang besar, anak-anak sekolah yang kalian yang bisa membaca harus baca Alkitab. Setuju? Iya, kita. Jadi yang pertama hidupmu, yang kedua adalah kita serahkannya kepada siapa tuh? Yang kedua ini yang paling berat. Percayalah kepadanya. Percaya itu seperti kemarin saya ada bilang itu. Masih ingat minggu lalu saya bilang di Amerika sana ada orang jalan pakai di atas tali. Dia ke sana orang hore luar biasa. Dia bilang, kamu percaya saya bisa kembali? Mereka bilang, bisakah tidak? Tahu-tahu dia kembali. Baru dia bilang, ada mau, bisakah tidak? Saya gendong dia ke sebelah. Semua orang bilang apa? Ya, karena di bawah ini buaya lah, ular lah banyak. Baru di jalan dari gunung ke gunung. Semua orang tidak mau. Tahu-tahu anak kecil satu bilang apa? Saya. Dan semua orang bilang apa? Oh, anak ini cari mati ini. Ini pakai tali baru bagaimana? Ke sana kembali terus orang wawancara dia tuh. Kenapa kau mau? Dan dia bilang apa? Karena saya punya bapak. Amin. Artinya begini, jangan takut.
Tuhan yang bikin langit dan Tadi malam saya ada bilang sama siapa? Levan kah? Ingat, Alkitab bilang iman kamu seperti biji sawi. Mama, sesawi itu bibitnya besar ke kecil? Kecil biji sesawi. Kamu punya iman seperti biji sawi saja. Itu gunung susu bisa kasih pindah di Pugima di sana. Saya kasih pindah gunung susu. Dan gunung yang di Pugima kasih pindah di sini. Kamu bisa kasih pindah gunung. Artinya apa? Bukan gunung kasih pindah, bukan. Artinya apa? Kita berdoa dan masalah besar pun bisa kasih pindah. Amin. Aduh, ini bagaimana? Tapi kalau berdoa dengan Tuhan, pasti Tuhan kasih jalan keluar. Begitu. Jadi percaya itu sungguh-sungguh. Kadang-kadang berdoa memang agak sulit. Contoh yang paling mudah itu anak-anak sekolah. Kadang-kadang waktu ujian tuh kita punya hati bagaimana? Aduh, saya nanti naik kelas kah, tahan kelas kah, atau turun kelas kah, atau keluar sekolah ini. Tapi harapannya apa waktu kalian kerja tugas? Ulangan atau ujian, biasanya pikir apa? Saya harus naik kelas. Kalau mahasiswa naik semester, saya harus naik. Tidak mungkin ada bilang saya mau turun. Berdoa, Tuhan tolong saya turun kelas. Ya itu salah masuk gitu. Salah masuk sekolah. Atau mungkin bilang begini, aduh saya tidak mau badan besar, nanti besar itu setengah mati kerja banyak, apalagi sudah kawin. Itu tugas tanggung jawab setengah mati. Lebih baik saya hidup bujang sampai saya mati. Ada yang punya cita-cita begitu? Ada? Tidak ada. Kalau ambil keputusan tuh harus sungguh-sungguh seperti Bapak Paulus. Paulus tuh dia bilang ya, saya mau memang hidup bujang sampai ya begitu. Kalau Petrus dia menikah. Jadi kalau adik-adik ada yang bilang, aduh saya mau jadi seperti orang-orang Katolik itu kan biasa susteran toh. Mereka suster itu mereka sudah ambil keputusan tuh tidak menikah lagi. Kalau ambil keputusan itu sungguh-sungguh. Jangan baru-baru ini. Tadi malam saya ada lihat di pulau di sana, saya tidak boleh sebut. Ada satu pulau di sana itu pastor itu kan tidak bisa menikah, tetapi baru-baru ini dia punya anak, dia sembunyi-sembunyi bahwa dia punya anak itu sudah sekolah. Akhirnya ketahuan. Mereka pastor, kok ini sudah pastor tapi kok sudah punya anak. Jadi artinya begini, mari kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sepertinya mau susah. Contoh kami di rumah ini mereka dapat uang dari mana? Berkat ini, beras ini tiap bulan orang kasih kah? Hanya Tuhan yang tahu. Amin. Contoh kecil begini, bisakah tidak kita hitung rambut ini? Ya. Tapi Tuhan tahukah tidak? Tuhan tahu jumlah berapa. Makanya Alkitab bilang bagi Tuhan tuh satu hari sama dengan 1000 tahun. Baik, poin yang ketiga adalah ia akan jadi nanti Tuhan yang ganti. Kita punya doa setengah mati, Tuhan tolong itu, nanti Tuhan bilang yang barang yang kamu minta itu ada. Contoh begini, ini nama siapa? Kenius. Saya ada siapkan uang potongan di sini. Baru saya tidak bilang kart ambil, tidak. Saya tinggal potong-potong taruh, baru saya duduk. Baru dia tidak ambil. Yang salah siapa? Kenius. Sebenarnya dia bilang apa? Saya mintakan barang di depan nih, tinggal ambil saja. Ambil sudah. Kan mau ambil yang daging kah atau gemuk kah atau tulang, tinggal ambil. Tapi kadang-kadang berkat sudah Tuhan kasih, tapi kita tidak minta. Matius pasal 7 ayat 7 bilang apa? Mintalah maka kamu akan terima. Ketuk pintu, pasti pintu akan cari, pasti kamu akan dapat. Untuk anak-anak muda, kamu harus lakukan firman Tuhan ini. Baik, kita lanjut. Yang pertama, tiga hal yang hari ini kita belajar. Tuhan melihat air mata umatnya. Tuhan mengenal setiap hati kita. Tuhan melihat air mata kita. Tuhan tahu kebutuhan dan beban hidup seperti ekonomi sulit, pergumulan keluarga, masa depan anak-anak, dan lain-lain. Termasuk di atas tanah ini. Tanah ini penuh dengan, saya ada tulis buku kecil namanya air mata darah.
air mata tapi keluar darah. Itu sakit yang betul-betul sakit punya, bukan sakit biasa. Air mata darah, terutama sekarang kita kasihan Papua Pegunungan ini, kita senyum tapi hati kita terrobek-robek karena banyak masalah. Angka kelahiran kurang tapi angka kematian banyak. Betulkah salah? Kemarin saya ada bawa seminar di mahasiswi di kampus di atas. Baru satu mahasiswa itu dia tanya itu, "Papa, kenapa Papua ini banyak yang mati ya?" Dan saya bilang, mulai sekarang kalian perempuan-perempuan jangan aborsi. Aborsi artinya jangan bunuh anak dalam, tidak boleh bunuh, amin. Perempuan-perempuan, amin. Jangan bunuh, tidak boleh bunuh anak, tidak boleh. Nanti Tuhan marah. Jadi kemarin saya sampaikan, tidak boleh. Ingat, angka harapan hidup di tanah Papua ini bukan kurang, tipis. Artinya sekarang banyak anak-anak muda saya yang banyak yang meninggal mati karena ada faktor lain. Satu karena orang lain yang sengaja buat, yang lain itu karena tabrakan atau lain-lain atau penyakit. Tapi saya berharap untuk kita semua yang ada di sini, Tuhan itu sangat mengerti air mata dia umat di atas tanah ini. Amin. Amin. Ya, firman Tuhan hari ini bukan untuk menghakimi tetapi menguatkan dan memeluk hati yang lelah. Tanah ini menangis, alam ini menangis, terutama manusia. Dan saya berharap, saya kemarin kasih mahasiswa dorang, bahkan pendeta-pendeta waktu bawa seminar saya sudah bilang, Bapak, sekarang jangan berdoa saja, tapi sekarang ayo kita buat tindakan nyata. Saya buat apa untuk tanah ini? Saya buat apa untuk umat Tuhan di atas tanah Papua? Amin. Ini amin, suara kurang. Amin. Ini ingat, ini tanah kita. Ini saya punya rumah, baru ada orang datang, baru dia bongkar-bongkar. Kira-kira saya diamkah atau saya senang? Marah. Ulah kami siapa, ini saya punya rumah. Jangan, tidak boleh. Apalagi dia masuk di kamar baru dia mulai ini barang, tidak bisa. Jadi kita punya untuk bilang maaf, tidak boleh. Kalau kita bicara untuk kebenaran, pasti Tuhan menolong kita. Amin. 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 Ya, banyak sayang ini anak-anak muda. Ya Tuhan tolong supaya banyak anak-anak sarjana, banyak anak-anak yang sudah sekolah tapi banyak pengangguran. Pekerjaan-pekerjaan yang kecil besar semua diambil alih oleh orang lain. Itu kesedihan buat kita. Baik, yang berikut. Ini gambar apa? Ada yang masih ingat? Ini orang Israel. Orang Israel mereka ada di perjalanan dari tanah Goshen, tanah Mesir ke tanah Kanaan. Waktu mereka berjalan itu mereka bikin kemah atau namanya tabernakel. Mereka bikin kemah. Jadi ini ada pagar, di dalam ini ada tempat pembasuhan, bejana pembasuhan, ada korban bakaran, di dalam ini ada ruangan. Di sini ada ruangan ada roti-roti dan juga di dalam itu ada ukupan. Di dalam ada ruangan yang 10 hukum itu dorong taruh dalam peti baru ujung sana. Di atas atap ini itu apa? Tiang api. Siang itu tiang awan dan malam itu tiang tapi api. Dan itu bisa dilihat oleh banyak orang. Dan orang Israel itu waktu itu tidak ada lampu, mereka tidak pakai listrik, tapi lihat Tuhan hadir dalam kemuliaan dan menerangi di mana bangsa Israel ada. Artinya apa? Tuhan masih memperhatikan orang Israel. Amin. Itu ayatnya saya ada tulis banyak ini. Ada mau ambil nanti bisa ambil di Samuel ya. Ini ayat-ayatnya banyak. Keluaran pasal 13 ayat 21 sampai ini. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dan tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam tiang api. Jadi ini tiang yang besar dari langit, besar sekali, dan Tuhan tolong mereka. Ini Keluaran pasal 14 ayat 19, Keluaran pasal ini lanjut lagi di ini beberapa ayat ini. Jadi tadi itu siang, sedangkan yang ini malam. Orang Israel itu
berharga di mata Tuhan. Wene pelajaran dari firman Tuhan di sini adalah untuk kita. Sampai hari ini Tuhan menyertai kita. Amin. Amin. Tadi kesaksian itu ada Jubal. Adik tadi bersaksi, walaupun ya indikasi aja kira-kira hat sakit di sini, tapi puji Tuhan sekarang masih ada. Minggu yang lalu Semerina bersaksi di sini bahwa dokter bilang kau punya apa itu sakit apa? Ginjal. Itu sakit yang biasanya tuh ratusan juta di Jakarta sana. Tapi Tuhan baik, masih hidup. Artinya Tuhan itu ada menyertai kita sampai hari ini. Ya, ini tulisannya kemana-mana nih. Ya, tiang awan dan tiang api. Tiang awan dan tiang api, bukti nyata kehadiran Allah memimpin, melindungi, menerangi, dan bukti kesetiaan Allah bagi umat manusia. Bagi kita sekarang, kita perlu sadar dan akui bahwa Roh Kudus selalu menuntun, melindungi, dan menerangi perjalanan hidup kita di Wamena. Amin. Seperti di padang gurun. Jadi jangan lupa Tuhan. Selalu ingat Tuhan. Saya bangun pagi, saya bilang, alawa, saya masih bisa bernapas. Terima kasih. Ingat di rumah sakit sana, di Wamena kurang, tapi di Jakarta sana, di luar sana itu untuk dapat oksigen saja. Oksigen artinya itu dapat apa? Udara saja itu dong bayar itu mahal, jutaan untuk dapat udara saja. Bahkan di luar sana itu udara di luar itu kurang bagus, polusi. Jadi di sana itu rata-rata di rumah-rumah itu dong pakai AC. Jadi dong bukan AC kecil begini, AC besar supaya udara itu dia tapis dia baru masuk. Mahal sekali. Di Wamena kita pakai AC kah tidak? Ini Kurima ini jamin untuk kita. Amin. Angin Kurima jadi kita dapat berkat banyak. Bisa lihat udara hijau, iya toh. Kita ketemu orang, aduh nayak, wah begitu. Kadang orang kasih uang toh. Coba kalau di luar sana ada begitu kah? Tidak, tidak ada. Ya terserah kah begitu. Baik. Ini ada masih ingat ini apa? Elis, apa? Ini bukan Elis, bukan. Ini apa? Pajung di kampung. Tuhan mengundang kita untuk menyerahkan beban. Mazmur 37 ayat 5a tadi, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Tuhan tidak berkata pikul sendiri bebanmu, tetapi Tuhan berkata apa? Datanglah kepadaku. Jadi wene-nya adalah menyerahkan hidup, berarti kita membawa ketakutan kita kepada Tuhan. Jadi adik-adik yang anak-anak sekolah pasti ada yang pikir, kemarin saya ada tanya satu orang, baru kita wawancara di Batu, baru dia bilang saya cita-cita jadi sopir. Itu siapa? Kemarin ada tuh? Siapa itu? Alpon? Itu lagi satu itu, yang kecil, aduh sayang. Baru saya tanya, kar cita-cita jadi apa? Dia bilang saya jadi sopir saja. Untuk apa? Saya antar-antar orang. Ya itu pekerjaan yang mulia daripada dia bilang apa? Saya cita-cita jadi penjahat. Allah itu kita bilang anak kar salah berdoa itu. Jangan penjahat, tapi lebih baik jadi pendeta. Di sini tuh kemarin ada yang bilang saya jadi pendeta. Siapa yang cita-cita di pendeta? Angkat tangan. Satu itu. Alphonse yang kemarin tuh di sana. Dari adik yang dari Kokoya itu, Kokoya. Siapa itu yang Bernas kah? Iya Bernat. Esten Kokoya. Dia bilang saya mau jadi pendeta. Adik yang dari Nduga, dari barang kecil itu. Tapi masuk kah tidak? Aduh tidak ada. Saya tanya-tanya sayang, dia bilang ya saya dari sana datang. Baru kok cita-cita apa? Dia bilang saya mau jadi pendeta. Aduh itu saya semacam kena. Saya pulang baru saya putar, saya bilang Tuhan tolong anak ini supaya apa yang dia mimpi dia rencanakan terjadi. Amin. Amin. Semua kita yang ada di sini, kita hari ini mungkin saya bilang ini kira-kira besok bisa jadi orang besar kah? Tidak. Hari ini mungkin saya remehkan dia, tetapi 20 tahun dia bisa jadi orang besar. Amin. Amin. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya.
Menyerahkan hidup berarti membawa sakit hati kita kepada Tuhan. Jadi kalau sakit hati itu berdoa begini, Tuhan sapu hati sakit hati sekali dulu. Saya kadang berdoa itu ya kadang ke kampus kah di rumah kalau tidur itu pikiran semacam pikir sesuatu sampai panjang itu saya bilang begini, Tuhan hapus, ini tidak baik, tidak penting untuk saya, Tuhan tolong hapus, kasih bersih biar saya tidur dengan tenang. Dalam nama itu selalu ya amin. Saya tidur dan itu memang saya lupa. Ingat, pikirkan sesuatu yang tidak penting itu ada untung untuk kita kah? Tidak. Tidak ada. Apalagi kita bicara, saya lihat Abraham tuh begini betul. Yuk dia kampung dari bawah. Ayo nakut begitu. Aduh, saya ganas sekali. Padahal di sana dia ganas, kita kah? Tidak. Tidak ada. Dia biasa jalan-jalan santai-santai. Jadi artinya, mari kita pikir untuk hidup ini baik-baik dan serahkan kepada Tuhan. Lalu yang lain adalah membawa kekurangan kita kepada Tuhan. Yang kesulitan, saya mau tanya dulu. Saya lihat awal Januari ini sudah dapat berkat banyak toh. Coba hari yang awal Januari dapat handphone angkat tangan, HP baru atau yang penting dapat HP. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Mereka 8 orang Tuhan kasih berkat. Yang dapat laptop ada. Ada tapi saya tahu di rumah ini ada tapi orangnya di luar. Ada yang dapat laptop baru, ada yang dapat motor. Rafaida angkat tangan. Ya sudah dapat. Betul. Ini ada Rafaida, saya pikir main-main. Tepuk tangan kan Rafaida dan keluarga sudah dapat motor baru. Apa lagi? Ada yang dapat sepatu baru. 1, 2, 3, 4 orang. Tepuk tangan. Ya, kita dapat berkat. Ada yang dapat apa lagi? Celana baru. 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang. Tepuk tangan. 7 di luar lagi angkat tangan. Ya, terima kasih. Apa lagi? Ya. Handset. Ayo headset ke handset? Ya handset. Ada yang dapat handset? Handset itu apa? 1. Oh yang pasang di telinga itu. Saya salah pikir. Saya pikir yang perempuan biasa pakai di kepala rambut itu. Apa? Bandol. Kartau dari mana? Ini pita ke apa di kepala itu? Pando. Ya itu sudah. Baik, yang berikut Tuhan hanya meminta kita datang. Baik, yang kedua percaya kepada Tuhan saat hati kita masih takut. Mazmur tadi dan percayalah kepadanya. Percaya kepada Tuhan bukan berarti kita tidak takut, tetapi memilih memegang tangan Tuhan di tengah ketakutan. Jadi bilang Tuhan, tolong saya tidak mampu jalani saya punya kehidupan. Kita di sini kesaksian banyak. Adik Daniel, Juli ada toh? Ya, Juli. Tadi malam kami baca satu ayat firman Tuhan itu sakit ayan. Sakit ayan itu seperti adik Juli beberapa waktu lalu. Bekerja baik-baik tiba-tiba jatuh baru menggigit-gigit. Tapi puji Tuhan kemarin minggu lalu dia pimpin pujian dan selamat dan kita di sini sehat. Itu karena Tuhan baik. Amin. Ada yang sakit sampai sudah mau mati tapi masih ada. Amin. Itu karena kemurahan Tuhan. Tuhan mengerti iman kita yang kecil. Yesus berkata, iman sebesar biji sawi pun berharga di mata Tuhan. Tuhan tidak menolak iman yang lemah, tetapi Ia menguatkan kita punya iman. Waktu anak kecil baru bukan lahir, agak seperti Yosua begitu, kasih berdiri terus mau jatuh tuh mama dan bapak kasih tinggalkan atau pegang dia tangan. Aduh jangan sampai dia jatuh, jadi mereka pegang tangan. Jadi kita punya iman, walaupun iman kecil, pasti Tuhan akan tolong. Oh dia ini butuh ini, pasti Tuhan tolong. Mazmur 37 ayat C, Ia akan bertindak. Artinya kadang Tuhan tidak langsung mengubah keadaan, tetapi menguatkan kita hati. Ini waktu bicara tentang jawaban Tuhan itu kadang itu 3. Satu Tuhan bilang ya, yang satu bilang apa? Tunggu. Yang satu bilang apa? Tidak. Itu tidak cocok. Contoh yang tidak itu apa? Silwanus berdoa, Tuhan tolong, saya tidak mau masih muda, cepat hari Senin besok tanggal 19 sapu rambut semua harus putih semua. Kira-kira Tuhan kasih kah tidak? Tuhan bilang tidak. Nah, salah berdoa.
berdoa. Contoh saya mobil di luar nih, tapi kita bilang orang tua kasih kunci, saya bawa. Saya kasih kah tidak? Aduh nerwak salah. Kat salamin minta. Begitu. Jadi ada hal-hal lain yang memang kadang-kadang kita paksa dan itu Tuhan bilang tidak. Ada juga yang kita minta tapi Tuhan bilang tunggu. Dan ada yang Tuhan langsung kasih berkat. Memberi damai dan memberi pengharapan baru. Tuhan bekerja terus menerus, tidak pernah berhenti untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, bagi anak-anaknya. Jadi saya minggu yang lalu sudah bilang, matahari ada yang ngaturkah atau Tuhan kasih matahari untuk kita? Hanya orang-orang benar atau untuk semua orang? Orang yang berdosa pun Tuhan kasih matahari. Jadi jangan pikir begini, Allah kenapa begini, tidak. Pasti Tuhan kasih berkat. Baik, Tuhan bekerja perlahan tapi pasti. Implikasi bagi jemaat kita pada pagi hari ini adalah pegang tangan Tuhan dan melangkahlah satu hari demi satu. Tetap datang beribadah walaupun lelah. Amin. Puji Tuhan, kita jemaat ini ada yang datang dari jauh sekali, dari Aikima, dari Woma, mana lagi? Gunung Susu, Numasara, Olala, Musaima, dari tempat yang jauh datang. Semua kita punya capek, keringat itu Tuhan akan balas. Amin. Amin. Salah satunya apa? Tuhan kasih berkat. Umur panjang. Ya. Masih bisa bernapas. Sehat selalu. Ya, hidup. Jangan pikir saya ini punya uang banyak, tidak. Waktu orang yang kaya-kaya meninggal dong bawa uang kah tidak? HP saja dia tidak bawa tuh. Handuk pun dia bawa kah tidak? Tidak mungkin dia mau mati tuh, mama tolong taruh handuk di sampingnya. Kenapa? Supaya saya mandi di sana. Tidak ada itu. Jadi hidup ini saja anugerah Tuhan. Tetap berdoa walau kata-kata terasa habis. Itu yang tadi saya bilang. Kadang kami berdoa malam itu sudah jam 9-10 malam, sudah dingin, sudah begitu, baru kata-kata sudah mulai habis. Tuhan Yesus berkati anak-anak di luar sana, berkati Bella, berkati Christian, berkati Yosia, Silwana. Kadang-kadang kita sudah capek, tapi Tuhan sangat mengerti. Amin. Lebih baik kita berdoa daripada sama sekali tidak berdoa. Yang penting jangan pikiran mencuri. Percaya bahwa Tuhan menyertai langkah kecil kita. Saya bersyukur, saya namanya sekolah itu tidak pernah tahan kelas dan tidak pernah turun kelas. Tapi saya naik kelas terus pelan-pelan, naik kelas sampai saya selesai sekolah. Jadi artinya pelan-pelan kalian pasti akan berhasil. Uang sekolah tidak ada lapar itu biasa. Saya dulu kesaksian waktu tahun 92 waktu SMP datang ke Wamena itu tinggal di Sinakma. Sampai 3 hari 4 hari tidak makan tuh pegang kasbi. Tulang kasbi baru turun dari Sinakma itu tidak bisa jalan di atas jalan raya. Itu WhatsApp teman-teman tuh waktu itu dari Luga banyak, Erias Bujangke, Dimas Bujangke, Panius Kogoya, teman-teman saya semua kami tinggal di atas, di Lekma di atas. Jadi ramai-ramai turun, jadi mereka bilang, mereka cepat-cepat. Saya bilang, yo sabar. Jadi kita turun itu pegang ini, tulang kasbi baru turun ramai-ramai. Kadang-kadang kendaraan tidak bisa jalan, mari kita sekolah. Mari sudah. Jadi kita turun sama-sama ke sekolah di Japis, pulang, dan puji Tuhan saya ketemu sama teman-teman yang saya sebut tadi. Teman Erias Bujangke itu dia jadi camat Dia jadi camat, terus Panis Koko ya saya ketemu, Dimas, Erias Bujangke ketemu semua baru. Satu hari saya bawa turun mobil di Senama begini, saya teman Dimas itu dia di situ berdiri. Saya berhenti baru saya bilang, Dimas Bujangke, dia bilang, mungkar kau turun, dia bilang. Dia bilang, setan kau turun, kau kasih uang, kau jangan kasih sedikit, harus banyak. Aduh, sungguh mati. Karena waktu kecil itu, waktu SMP itu, Tuhan tahulah. Tapi puji Tuhan, kami bisa sekolah. Amin. Kalian sekarang itu gampang, ada lampu rumah, minta uang itu gampang. Zaman kami dulu susah, tapi Tuhan itu baik. Ini penting untuk kita hari ini adalah, mari kita baca sama-sama, ini terakhir. Ada satu lagi, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan melihat dan memahami kelelahan serta pergumulan jemaat Pondok Daud. Mazmur pasal 37 ayat 5.
jemaat diajak untuk serahkan setiap beban hidup kepada Tuhan dan tetap percaya kepadanya. Sekalipun keadaan belum berubah, percaya kepada Tuhan tidak berarti tidak ada ketakutan, tetapi memilih berjalan sambil memegang tangan Tuhan. Tuhan bekerja dengan caranya sendiri, kadang perlahan dan tidak terlihat, namun Ia tidak pernah meninggalkan kita. Di tengah keterbatasan, kita dikuatkan untuk tetap beribadah, berdoa, baca Alkitab, dan saling menguatkan. Karena kasih dan penyertaan Tuhan nyata bagi jemaat yang setia. Jadi firman Tuhan hari ini menegaskan bahwa Tuhan tidak jauh dari kita yang sedang lelah oleh beban hidup, pergumulan, dan luka batin. Tapi dalam kelemahan dan keterbatasan, Tuhan hadir paling dekat, menguatkan iman yang kecil, menopang langkah yang tertatih, dan memberi pengharapan baru. Tuhan tidak selalu segera mengubah keadaan, tetapi Ia setia berjalan bersama umatnya, memberi damai dan kekuatan hari demi hari, sehingga umatnya mampu terus melangkah dengan percaya dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah belajar dalam Mazmur 37 ayat 5. Tuhan tolong kami Bapa supaya kami percaya kepada Tuhan. Kami serahkan hidup ini kepada Tuhan. Kami percaya kepada Tuhan dan Tuhan akan bertindak untuk memberkati kami. Tolong kami Bapa, jemaat di tempat ini masing-masing punya masalah, beban, pergumulan dalam keluarga, pekerjaan. Hari-hari kami bergumul banyak hal. Kami mohon kiranya Tuhan tolong Bapa, terutama anak-anak kami yang anak sekolah, mereka yang merantau di sini. Ada juga bapak meninggal, mereka yatim, ada yang piatu, ada yang yatim piatu, ada yang datang dari kampung jauh dan mereka berjuang di kota ini. Tuhan Yesus, Engkau tolong Bapa, tolong kami semua. Kaki kami bertati-tati, kaki kami goyah untuk berjuang di lembah ini. Namun kami percaya Tuhan berjalan bersama dengan kami. Ajarlah kami untuk selalu berdoa, berharap, baca Alkitab, dan beribadah rajin. Pasti kami dapat berkat sesuai dengan firman Tuhan dalam Matius pasal 7 ayat 7. Mintalah maka kamu akan mendapat, carilah maka kamu akan mendapat. Dan Wahyu pasal 3 ayat 20 di sana juga tertulis, lihatlah aku berdiri di muka pintu dan mengetuk pintu. Siapa yang buka pintu, aku akan mendapatkannya dan makan bersama-sama dengan dia. Tuhan tolong kami untuk kami tahun ini sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kami harus berusaha untuk bilang tidak kepada hal-hal yang tidak baik. Terima kasih, ini doa kami. Meteraikan firman Tuhan Bapa. Jika banyak hal kata-kata yang saya tambahkan, mengurangi dan menambah firman Tuhan, Tuhan ampuni saya Bapa. Kiranya Tuhan tolong kami supaya firman Tuhan kami bisa bawa pulang 3 poin saja. Kami harus serahkan hidup ini kepada Tuhan. Yang kedua, percaya kepada Tuhan. Yang ketiga, pasti Tuhan akan bertindak untuk memberkati kami. Dalam nama Yesus Kristus kami terima firman Tuhan siang ini. Amin.